Ternyata support and resistance pertamanya ini di sini nih ya. Nah ini ya, ini teman-teman nih. Ini sekarang bisa take profit teman-teman ya. Tuh ya udah 3,66, udah nasi uduk udah nambah nih ya. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Kita mau open posisi lagi tapi nggak banyak ya, cuma satu open posisi aja. Karena kenapa? Karena memang lagi trennya naik ya, tren naik. Kita cari peluang untuk dia reverse sebentar, mungkin cuma sekedar retest ya ke bawah dan naik lagi, atau mungkin penerusan ke bawah lagi. Nah ini kita pakai, saya biasa pakai Ocean Oscillator ya. Kalau teman-teman sudah biasa lihat video saya, ini saya pakai Ocean Oscillator. Ocean Oscillator yang ini teman-teman nih ya, Ocean Oscillator. Nah kita lihat grafik untuk realnya itu dia naik teman-teman di sini ya, dari titik sini ke titik sini dia naik nih teman-teman ya, saya gedein dikit. Nah sedangkan untuk di Ocean Oscillator dia malah turun dia penurunan ke sini nih ya. Berarti di titik ini teman-teman ya, di titik ini kalau menurut Ocean Oscillator sendirian ini akan terjadi reverse atau pembalikan arah ya. Nah tapi reverse-nya di titik mana ini kita harus cari support and resistance di sebelahnya sebelumnya. Kalau kita tarik garis ke kiri nih teman-teman nih, yang ini kan sekarang di sini ya, kita ke kiri lah, ke kiri ini, di sini ada titik support and resistance tuh, ketemu di sini ya. Makanya tadi agak lama dia di sini. Nah ini akan kemungkinan ini menjadi area supply ke bawah ya. Ini teman-teman sekarang kita coba ambil posisi dulu ya, ambil posisi sell ke bawah satu aja teman-teman. Kali ini saya satu aja ya, karena memang lagi ini lagi naik teman-teman. Nah ini masih plus minus ya, baru masuk ya. Ini sudah turun lumayan nih. Ini kalau saya bilang bisa teman-teman untuk scalping ya, atau apa ya, untuk scalping juga boleh nih ya, nggak sampai intraday. Kenapa? Karena memang cuma H1 ini ya. Di H4 dia nggak ada ini teman-teman ya, nggak ada indikatornya, tidak menunjukkan dia akan menurun ke bawah. Di D1 apalagi ya, dia tidak ada indikator, kita nggak dapat. Di D1 malah yang ini dapatnya nih, yang ini kesini nih ya. Kalau D1 teman-teman ya, cuman nih, nah ini teman-teman dapat D1 nya nih ya, D1 nya dapat nih, ada nih tuh ini kesini teman-teman tuh ya. Dan ini terjadi penurunan nih D1 nya teman-teman ya. Nih dari titik sini ke sini kan turun dia ya, kita dapat di D1 nya nih malah teman-teman ya. Ini lumayan juga. Nah selalu kalau kita menggunakan Ocean Oscillator teman-teman harus didukung dengan indikator lain ya, jangan berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu kecil kemungkinan juga ya teman-teman ya. Jadi kita harus cari titik supportnya di mana ya, itu yang paling penting teman-teman ya, titik supportnya di mana. Kalau ini posisinya sudah paling atas ya, jadi titik supportnya susah kita cari nih ya, karena ini emas kan udah naik banget nih di atas nih, nggak ada titik support sebelumnya itu nggak ada. Di ini paling ini ATH nih ya, all time high ini paling tinggi dia, makanya nggak ada titik supportnya. Ini kalau misalnya kita pakai, kita bisa juga untuk spekulasi kalau saya bilang ya, karena kita gunakan hanya satu indikator. Tapi kalau teman-teman menguasai indikator lainnya ya, selain Ocean Oscillator itu lebih bagus lagi ya. Ini salah satu kita bisa gunakan Ocean Oscillator. Oke teman-teman ya, jadi yang posisi ini tadi H1 ya, saya dapatnya ini hanya sekedar ini aja ya, ini hanya sekedar info aja nih. Untuk SOUSD di time frame D1 kita ada momen tuh sebetulnya tuh ya, sini naik sini turun dan terjadi penurunan tuh drastis banget. Cuman di mana dia akan turun teman-teman, sebaiknya sih kalau saya biasa nunggu konfirmasi dulu ya, nunggu konfirmasi dia turun baru kita ambil untuk posisi turun, ataupun sebaliknya gitu. Nah kita kembali ke yang ini teman-teman ya, ke sini ini ya, kita dapat ini ada momen nih ya, ada satu momen saya ambil posisi. Nah ini udah ini teman-teman tuh ya, sudah lumayan tuh, udah 1,94 nih ya. Ini kalau untuk scalping udah lumayan lah teman-teman ya. Ya nasi uduk lah, kelas-kelas nasi uduk teman-teman ya, kelas-kelas pisang goreng udah dapat nih ya. Nah ini seperti ini kalau kita gunakan Ocean Oscillator. Cuman turunnya segimana ya, ini kalau kita lihat kalau kita lihat support and resistance ya teman-teman ya, ini turunnya paling segini nih teman. Nah ini ada support and resistance lagi di sini
ya. Berarti dia kemungkinan hanya sampai sini, dia akan mungkin retest aja ya, balik lagi ke atas, dia akan naik ke atas, atau kalau penurunan kembali berarti bagus teman-teman ya. Makanya jangan lupa pasang stop loss ya, terserah teman-teman mau pasang stop loss. Kalau saya biasa pasang stop loss di kalau ada support dan resistance sebelumnya ya, saya pasang stop lossnya di situ. Bisa 5 pips, bisa sekian pips ya, itu terserah teman-teman ya. Kalau untuk stop lossnya, take profit itu gitu juga ya. Kalau saya biasa take profit seperti ini juga ya. Take profit pertama kita bisa untuk ambil di area support and resistance pertamanya dulu nih. Ini di sini, nah ini ya. Ini udah merupakan area support and resistance nih. Oh ini yang ini teman-teman nih ya, yang ini tuh ya. Ini juga nih ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekarang tuh sudah lumayan tuh turun terus ya. Nah, kalau sudah begini ya, teman-teman sudah turun begini, ini kalau saya biasa gunakan saya rubah ininya stop lossnya ya. Tadinya mungkin stop lossnya di atas nih teman-teman ya, mungkin di area sini ya. Nih mungkin stop loss di area sini, sekarang stop lossnya bisa dipindahkan segini teman-teman nih ya. Kalau saya biasanya nih, kita coba sekarang, saya belum buat stop lossnya ya. Sekarang belum buat stop lossnya, kita pindahkan ke 2657 nih teman-teman ya. Ada 2657 ya. Ini kalau teman-teman main di 0,01 sedikit ya, tapi kalau teman-teman udah main di 0,1 ya, yang ini kan micro account saya ya, yang 0,1 ini udah $20 teman-teman ya, $24 ya. Teman ya, risikonya juga ada juga tetap ya. Jadi sekarang stop lossnya kita pindahin ke tadi berapa, jadi lupa tadi. Stop lossnya kita pindahin ke sini teman-teman nih ya. Bukan pindahin, bikin baru ya, belum bikin tadi saya. 2657 ya. Nah stop lossnya kita di 2657. Stop lossnya di 2657 ya. Oke, di 2657 kita klik modify. Nah stop lossnya ini berarti kita stop lossnya di sini teman-teman ya. Nih stop lossnya nih ya, SL tuh ya. Seandainya dia berbalik arah retest, kita tetap profit. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau saya biasa gitu ya, kalau sudah plus, stop lossnya saya majuin ya, atau saya naikin. Tujuannya apa? Kalau dia berbalik arah ya, atau dia memang ternyata cuma retest, kita tetap dapat profit ya. Nah ini udah 3 koma tuh teman-teman ya. Kalau mau close sekarang bisa juga, cuman sayang teman-teman ya kalau mau close, karena kenapa? Area support and resistance yang pertama ini masih di bawah sini ya. Untuk H1 loh teman-teman ya, untuk H1. Tapi kalau untuk kita coba lihat yang lainnya, untuk time frame lainnya. Kalau untuk M30, nah ini udah, nah M30 aja nih masih di sini teman-teman, masih ada nih support dan resistance, masih di sini tuh ya. Kita belum mencapai nih kalau M30 ya. Kalau M15 mungkin udah ada mencapainya nih. Belum juga teman-teman tuh ya. Ternyata support dan resistance pertamanya ini di sini nih ya. Nah ini ya, ini teman-teman nih. Ini sekarang bisa take profit teman-teman ya. Tuh ya, udah 3,66, udah nasi uduk udah nambah nih ya, bukan cuma sepiring doang. Oke, mungkin itu teman-teman ya sharingnya ya. Kita seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan Ozone Oscillator tetap, kalau teman-teman mau nyoba, teman-teman coba di ini ya, di akun demo dulu aja lah ya, akun demo dulu. Kalau teman-teman sudah mahir, sudah mulai bisa baca, teman-teman bisa coba-coba di akun real, tapi yang micro account aja dulu ya. Kayak saya ini 0,01 nih. Kalau memang yakin tadi ya, saya mungkin ambil 2 atau 3 posisi ya. Ini saya cuma ambil 1 posisi nih. Nih seandainya pun dia nanti naik lagi ke atas ternyata retest ya, berarti saya setelah stop loss di sini ya. Berarti nasi uduknya nggak jadi nambah tuh ya. Ini kemungkinan naik lagi ke atas bisa ya, sekedar retest aja, atau bisa penerusan ke bawah. Biasanya kalau sudah melewati support and resistance, dia akan terjadi penerusan ke bawah dia. Tapi kalau enggak ya, dia akan berbalik arah dan retest tuh. Ini udah mulai naik lagi tuh ya. Ini naik turun teman-teman ya tuh. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini ya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, sehat selalu. Kalau mau nyoba di akun demo teman-teman ya. Saya biasa gunakan OctaFX juga teman-teman ya. Saya untuk trading biasa gunakan OctaFX. Kalau teman-teman mau pakai OctaFX silakan, itu linknya ada di deskripsi, teman-teman tinggal klik dan bikin akun di situ ya.
Nah, nanti teman-teman dibawa ke ini seperti ini ya. Tampilan seperti ini, tinggal klik buat akun, terus kemudian nanti teman-teman bisa bikin akun dengan akun Facebook teman-teman punya, atau dengan akun Apple ya, ataupun dengan Google, atau kita bikin email dan password baru ya. Tinggal klik mendaftar, nanti ikuti aja petunjuknya ya. Nanti ada verifikasi segala macam, biasa seperti itu. Oke, itu aja sharingnya kali ini teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi kalau mau nyoba, teman-teman bisa silahkan nyoba dulu di akun demo dulu aja ya. Tapi kalau teman-teman sudah yakin, apalagi teman-teman punya ini ya, Anda punya punya technical analysis ya, pengetahuan tentang technical analysis di selain oscillator ya, entah moving average atau yang lainnya, teman-teman itu lebih bagus lagi ya. Jadi menguatkan posisi kita untuk open posisi. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.